Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Fai ya. Di sini Ibu akan membahas IPA kelas 7 bab 2 ya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, sebelum kita bahas, kita harus tahu nih, makhluk hidup itu dibagi menjadi berapa sih? Oke, makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, yaitu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Oke, di sini Ibu bahas ya. Makhluk hidup itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah manusia. Ya, makhluk hidup itu juga dia memiliki yang namanya ciri-ciri ya. Oke, ada yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Atau di sini Ibu singkat dengan MH aja ya. MH ini adalah makhluk hidup, oke? Oke, di sini ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak ya, banyak sekali. Oke, di antaranya ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya dia bisa yang namanya bernafas ya. Pertama dia bisa bernapas, kedua dia bisa gerak ya, gerak atau kita sebut dengan iritabilitas. Terus yang ketiga dia pasti memerlukan yang namanya makanan. Bukan makanan ya. Oke, terus keempat itu adalah tumbuh dan berkembang. Oke, kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak. Keenam itu adalah mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Oke, dan terakhir makhluk hidup juga dia memerlukan yang namanya adaptasi. Entah itu dengan adaptasi dengan lingkungan atau dengan sesama makhluk hidup, itu dia memerlukan yang namanya adaptasi. Oke, di sini ya. Oke, Ibu ulang lagi. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Pertama itu ada bernafas, kedua ada gerak, ketiga ada memerlukan makanan, keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam mengeluarkan zat sisa, dan ketujuh adalah adaptasi. Di sini Ibu akan membahas satu-satu ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pertama itu adalah yang bernapas ya. Bernapas, pastilah kita perlu bernapas ya untuk menghirup udara yang segar. Oke, di sini Ibu jelaskan bernafas itu merupakan proses mengambil gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ya. Jadi bernapas itu kita menghirup oksigen ya. Oksigen dalam ilmu kimianya itu adalah O2 ya. Nih ya. Dan mengeluarkan karbon dioksida. Nama ilmiahnya adalah CO2. Oke, ini ya. Ini adalah pengertian dari yang namanya bernafas. Manusia, hewan, tumbuhan dia pasti bernapas, tapi berbeda caranya. Misalkan contohnya manusia itu dia bernapas dengan paru-paru. Hewan juga, hewan beda-beda. Misalkan kayak katak. Katak itu dia bernafasnya dengan paru-paru dan permukaan kulit. Kalau ikan itu bernapas dengan insang. Ya, burung itu dia bernafas dengan paru-paru dibantu oleh kantong udara. Satu lagi misalkan cacing dia bernafasnya dengan kulit ya. Dan satu lagi kalau misalnya tumbuhan, contohnya adalah tumbuhan itu dia bernafasnya melalui stomata ya, yang terdapat di permukaan daun
tuh ya, permukaan daun dan permukaan batang. Kalau misalnya di pohon ada cairan-cairan air itu dia bernafasnya seperti itu. Paham ya sampai bernapas ya? Oke, sekarang Ibu mau bahas tentang yang namanya gerak. Gerak ini disebut juga dengan yang namanya iritabilitas ya. Iritabilitas itu disebut dengan gerak. Iritabilitas itu adalah kemampuan menanggapi rangsang pada makhluk hidup. Ya, contohnya seperti putri malu. Putri malu, kalau misalnya tidak kita sentuh, dia megar, ya kan? Tetapi kalau misalnya kita sentuh, dia akan menciut. Itu seperti itu. Atau misalkan manusia, kamu nih ya, misalkan contohnya misalkan dicubit sama temennya, pasti kamu juga akan merespon. Atau entah itu kamu menjawab, "Au, sakit." Kayak gitu atau dan sebagainya. Kayak gitu seperti itu ya, iritabilitas. Kayak lalu, makhluk hidup juga dia menerima dan menanggapi rangsangan melalui suatu sistem ya. Kalau manusia dan hewan dia melalui sistem saraf ya. Oke, terus sekarang ketiga itu Ibu bahas tentang yang namanya memerlukan makanan ya. Pastilah manusia, hewan, tumbuhan pasti memerlukan makanan. Tapi berbeda ya. Masa iya manusia makan ular. Nah, tapi manusia sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan dan hewan. Kenapa? Kita juga kan makan makanan hewan kayak ayam. Ayam makan hewan, makanan upin ipin. Atau misalkan makanan bayam. Bayam kan termasuk dalam tumbuhan. Jadi saling tergantung ya, saling keterkaitannya ya. Itu maksudnya seperti itu, oke? Tetapi beda hal dengan yang namanya tumbuhan. Tumbuhan disebutnya tuh adalah autotrof ya. Tumbuhan itu disebut dengan yang namanya autotrof. Ya. Autotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat mensintesis makanannya sendiri. Jadi kalau tumbuhan teh makannya ya makanan dengan sintesisnya sendiri. Gak mungkin lah makan misalkan dia makan tumbuhan, mana tangannya, yang ada kita serem lah, takut kayak gitu ya. Serem atuh kalau misalnya bisa makannya lewat mana, kecuali lewat yang namanya autotrof yang tadi Bu jelaskan, oke? Atau dengan cara proses fotosintesis ya. Dengan cara proses fotosintesis tumbuhan juga bisa dapat makan ya. Oke, untuk proses fotosintesis ya khusus tumbuhan. Untuk tumbuhan itu caranya makan dengan cara proses fotosintesis. Fotosintesis ya. Oke, kita lanjut. Sekarang itu adalah selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Entah itu manusia, hewan, tumbuhan, dia akan tumbuh dan berkembang. Oke. Pertumbuhan itu adalah ya perubahan dari kecil menjadi besar. Ya. Kalau misalkan contohnya misalkan tumbuhan ya, contohnya dari yang namanya berudu atau kecebong. Tahu kecebong ya? Kecebong itu kalau tumbuh ya, dia tumbuh menjadi katak dewasa. Seperti itu. Atau misalkan kayak seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan berasal dari yang namanya metamorfosis ya. Atau misalkan kalau kupu-kupu itu kan dari yang namanya ulat, telur, ulat kepompong kupu-kupu kayak gitu ya.
Dari telur, ulet, kepompong, langsung kupu-kupu. Itu contoh dari hewan. Ya, kalau contoh dari manusia itu ketika kamu dijanin orang tua kamu, di ibu kamu, terus melahirkan jadi bayi, dari bayi ke balita, ke batita, ya, ketus ke balita, ke anak-anak, remaja, dewasa, terus lansia, itu adalah pertumbuhan manusia. Oke, itu adalah tumbuh dan berkembang ya. Sekarang Ibu jelaskan yang tentang yang namanya berkembang biak. Berkembang biak itu adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenis-jenisnya ya. Oke, cara berkembang biak itu ada dua cara. Ada secara kawin dan ada yang secara tidak kawin. Ada yang secara kawin, oke, dan ada yang secara tidak kawin. Oke, ini caranya ya. Oke, ini semua ada di makhluk hidup kecuali manusia. Manusia dia berkembang biak dengan cara kawin, manusia ya. Terus kalau hewan itu secara kawin juga. Dan kalau misalnya tumbuhan itu dengan dua cara. Ada secara kawin dan secara tidak kawin. Secara kawin ini dalam tumbuhan itu disebut dengan yang namanya generatif ya. Sedangkan kalau misalnya tak kawin itu disebutnya adalah vegetatif. Jelas ya tulisannya? Agak ya bagus-bagus sedikit lah. Ini ya perbedaannya ya. Kalau misalnya secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu adalah secara generatif bagi tumbuhan. Kalau secara vegetatif yaitu adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, melainkan melibatkan sel tubuh. Ya, itu bagi tumbuhan. Bagi manusia dan hewan juga seperti itu, ya. Oke, sekarang Ibu membahas tentang yang namanya mengeluarkan zat sisa. Oke. Mengeluarkan zat sisa ya. Di mana zat sisa ini merupakan zat yang tidak terserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh dalam rangkaian proses metabolisme dan harus dikeluarkan. Ini nih mengeluarkan zat sisa ini dia larinya dia membuang kayak buang air sama pipis. Itu mengeluarkan zat sisa. Ampas-ampasnya bekas kamu makan, bekas kamu minum. Nah, itu keluar melalui pup atau melalui pipis kalian. Itu seperti itu. Itu adalah mengeluarkan zat sisa ya, melalui urin ya. Urin itu adalah mengeluarkan zat sisa. Ingat ya, urin itu adalah mengeluarkan zat sisa. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang Ibu bahas tentang yang namanya adaptasi. Makhluk hidup itu sangat perlu yang namanya adaptasi. Ya, entah itu adaptasi dengan manusia, entah itu manusia dengan hewan, atau manusia dengan lingkungan, atau manusia dengan tumbuhan. Apa sih Bu itu maksudnya adaptasi? Adaptasi ini merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan hidupnya. Ya. Nah, di sini adaptasi ini dibagi menjadi 3 macam ya. Adaptasi ini dibagi menjadi 3 macam. Pertama itu ada yang namanya adaptasi morfologi.
Oke, adaptasi morfologi. Oke, yang kedua itu ada yang namanya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya adaptasi tingkah laku. Oke, ini ada 3 macam ya adaptasi, yaitu ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan ada adaptasi tingkah laku. Oke, di sini Ibu kasih contoh soal ya, contoh soal. Ibu akan menjelaskan yang pertama itu adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu adalah penyesuaian bentuk-bentuk tubuh makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan. Ya, contohnya misalkan bentuk mulut serangga itu kan berbeda-beda, ya sesuai dengan fungsinya. Itu mulut. Nah, terus kedua, contohnya seperti kayak tubuh ikan. Ikan tuh sama, ya mau ikan apa, tapi dia berbeda bentuknya, ya sehingga memudahkan untuk berenang. Terus ketiga itu contohnya adalah daun. Daun tumbuhan air yang lebih lebar untuk penguapan yang lebih besar. Itu adalah adaptasi morfologi. Jadi misalkan kayak jenis ikan, dia beradaptasi dengan ikan walaupun dia berbeda bentuknya. Itu seperti itu ya. Kedua itu adalah yang namanya adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya, ikan memiliki sistem gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Kedua, manusia berkeringat untuk mengatur suhu tubuhnya. Contoh ketiga, hewan herbivora, ya, hewan pemakan tumbuhan menghasilkan enzim selulosa. Selulosa itu adalah untuk mencerna tumbuhan yang dimakan. Ya, kalau bagi hewan itu kan hewan dibagi menjadi 3 macam ya. Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kalau hewan herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan kalau hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Sedangkan ke hewan omnivora itu adalah hewan pemakan segalanya. Oke, sampai sini paham ya. Sekarang kita lanjut, itu adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adalah penyesuaian tingkah laku terhadap keadaan lingkungan. Contoh, misalkan tupai atau kumbang akan pura-pura mati bila dalam keadaan berbahaya. Ya, terus contoh lagi misalkan kerbau berkubang di lumpur untuk melunakkan kulitnya dan mengurangi panas. Seperti itu, melindungi diri maksudnya itu. Kayak misalnya putri malu juga. Kalau misalnya dia belum disentuh ya, dia kan akan menciut. Nah, itu dia akan melindungi dirinya seperti itu. Ya, itu contoh dari adaptasi tingkah laku ya. Oke, sampai sini paham ya. Oke, untuk pertemuan sekarang cukup sampai sini dulu pembahasannya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas materi selanjutnya ya. Oke, Ibu tutup. Terima kasih. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Ya, dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya anak-anakku.